Itu sememangnya satu fakta yang tidak boleh. Assalamualaikum, hello, hai, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel dan terima kasih kepada Anda yang sudi untuk klik video ini, dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video, dan judul daripada video yang akan saya buat reaction adalah alasan Rusia tidak memasukkan Indonesia sebagai daftar musuh Rusia. Bukti Rusia adalah teman Republik Indonesia. Dan judul video ini sesuatu yang sangat menarik, oke? Dan mengapa Rusia tidak memasukkan Indonesia sebagai daftar musuh Rusia? Kita akan sama-sama menonton di dalam video ini. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Oke guys, ini adalah video dari Amanda Channel. Alasan Indonesia tiada di daftar negara tak bersahabat di mata Rusia, Bren. Jadi alasan Rusia tidak menyebutkan Indonesia sebagai musuh, lebih spesifik, lebih lebarnya karena ini disimak baik-baik ya, Bren. Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dianggap melakukan Indonesia tidak dimasukkan dengan Rusia. Alasannya karena daftar ini hanya berlaku bagi negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia karena invasi. Seperti dilansir dari Newsweek Selasa tanggal 8 kemarin, daftar negara-negara tak bersahabat itu dirilis pemerintah Rusia pada hari Senin waktu setempat ketika invasi militer yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina memasuki hari ke-12. Nah, kantor berita Rusia, TASS News Agency, dalam laporannya menyebut bahwa daftar itu telah disetujui oleh pemerintah Federasi Rusia. Dan ini sangat berbahaya dampak kedepannya, Bren, karena sudah dicatat di Decrypt namanya. Sebagian negara, ada Australia, Albania, Inggris, ada Gibraltar, dan negara-negara lain termasuk Singapura. Nah, Decrypt pemerintah Rusia itu menyebut bahwa negara-negara dan wilayah yang masuk ke dalam daftar dianggap telah melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaan Rusia, dan warga negaranya. Ternyata sudah ada negara yang dimasukkan ke daftar yang tidak bersahabat dengan Rusia, perusahaan Rusia dan bagi warga negara Rusia. Negara-negara dan wilayah yang disebutkan dalam daftar telah menerapkan atau bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus angkatan bersenjata Rusia di Ukraina. Disebutkan juga oleh pemerintah Rusia bahwa transaksi bisnis di Rusia yang melibatkan negara-negara yang masuk dalam daftar akan membutuhkan izin khusus dari pemerintah. Langkah ini merespon rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Rusia atas invasinya, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait alasan Indonesia tidak masuk daftar negara yang tak bersahabat di mata Rusia? Silahkan cerita di kolom komentar. Nah guys, kamu boleh komen di ruangan komen di bawah. Kenapa Indonesia sendiri tidak menjatuhkan sanksi layaknya Singapura ke Rusia, Bren? Karena pemerintah Indonesia memandang bahwa Rusia sebagai mitra utama. Nah, inilah Rusia sebagai mitra utama yang menjadikan alasan tidak dijatuhkan sanksi atau menjatuhkan sanksi. Banyak pemimpin regional telah menyerukan perdamaian tetapi berusaha untuk tidak memihak dalam konflik. Rusia adalah mitra dagang terbesar ke-9 dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang kemungkinan menjadi alasan beberapa negara memilih untuk tidak mengkritik Moskow, sama halnya dengan Indonesia karena mitra dagang. Lebih penting lagi, Rusia adalah pemasok senjata terbesar di kawasan Asia Tenggara. Mengutip laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang menyebutkan bahwasannya Rusia adalah pemasok senjata terbesar lah, brand di kawasan Asia Tenggara. Makanya itu sememangnya satu fakta yang tidak boleh atau memberikan sanksi ke Rusia. dielakkan. Sebagian alasan selain mitra dagang, Rusia itu juga adalah karena sebuah negara yang banyak masuk ke kawasan ASEAN. Nah, usut menyusut lebih dari 80% peralatan militer Vietnam telah disuplai oleh Rusia sejak tahun 2000 di Asia Tenggara. Rusia juga telah menjual senjata ke Indonesia. Ada Sukhoi 27, Sukhoi 30. Malaysia juga Rafale Prancis juga dibeli dari Rusia. Thailand juga, Filipina, dan menjadi salah satu penyedia utama amunisi kepada junta militer Myanmar pada Desember tahun 2021. Jakarta juga menjadi tuan rumah latihan militer bersama Rusia ASEAN yang pertama kalinya diselenggarakan, Bren. Kemarin ada latihan Indonesia ASEAN Rusia yang diselenggarakan di Indonesia juga. Nilai persahabatan di antara Indonesia dan Rusia, guys.
Nah, seorang profesor di National War College di Amerika Serikat mengatakan sudut pandang militer bisa dilebih-lebihkan. Sebagian besar ekspor senjata Rusia terkonsentrasi di Vietnam dan Myanmar, sementara penjualan ke negara-negara regional lainnya gagal berkembang seperti yang diharapkan Moskow. Dengan kata lain, ASEAN adalah pasar yang paling oke. Sebaliknya, dia merujuk pada penjelasan lain, bagian dari elit politik Asia Tenggara memandang Putin sebagai pemimpin kuat yang telah mencerca tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memuji Putin sebagai pahlawan favoritnya di tahun 2021. Perdana Menteri Kamboja juga, Hun Sen, menganugerahi pemimpin Rusia itu dengan orde persahabatan. Makanya Rusia ini dipandang sebagai mitra dagang utama ASEAN termasuk Indonesia. Mitra perdagangan utama lah kira di kenapa Asia Indonesia Tenggara? tak disangsi Rusia, Brand? Hampir 2 minggu setelah ini invasi, sebab dia tanggapan dari sejumlah guys. negara dipertanyakan. Pada hari Rabu tanggal 2, 9 dari 11 negara Asia Tenggara mendukung resolusi Majelis Umum PBB untuk menegur Moskow atas invasinya dan menyerukan perdamaian. Sementara Vietnam dan Laos, dua mitra bersejarah Rusia, menyatakan abstain atau ya no problem seperti itu. Dilansir dari media DW, terlepas dari pilihan pemberian suara secara diplomatik, tanggapan dari pemerintah Asia Tenggara beragam-ragam. Berapa diam, Singapura membuat keputusan langkah untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Indonesia dengan cepat mengkritik tindakan Presiden Vladimir Putin. Filipina, sekutu perjanjian Amerika Serikat, menggambarkan dirinya sebagai pihak netral. Sementara itu Thailand dan Malaysia masih dalam posisi diam, diam. Untuk Malaysia dan Thailand memilih diam, seperti itu. Nah, menurut beberapa analis, keengganan Indonesia untuk campur tangan dalam urusan yang hal jauh ini tidak ada faedahnya. Gitu loh, Bren. Pemerintah Asia Tenggara tidak ingin membuat Cina frustasi, karena itu memberikan respon samar terhadap perang Ukraina. Beberapa negara Asia Tenggara bersengketa dengan Beijing atas klaim wilayah Laut Cina Selatan, dan kawasan itu tidak ingin meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina. Nah, beberapa hari setelah invasi, misalkan saja seperti Menteri Pertahanan Filipina yang mengatakan bukan urusan kami untuk ikut campur dalam apapun yang mereka lakukan di Eropa. Ya, jadi nggak nampaknya mau China tahu. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kecewa dan sedikit bingung dan terhadap mereka dapat meyakinkan pemerintah Asia Tenggara untuk berubah pikiran, karena ya orang-orang Asia Tenggara ini no comment lah terkait perang yang ada di Ukraina sana, karena ya itu karena masalah jauh lah, nggak peduli. Selama beberapa dekade, pemerintah Asia Tenggara telah mengambil kebijakan ketat untuk tidak mencampuri urusan negara lain yang disebut dengan cara ASEAN. Namun tampaknya ada celah terbentuk dalam posisi ini setelah beberapa pemerintah mengambil garis keras terhadap junta militer Myanmar dengan melarang hadir dalam pertemuan puncak regional di tahun 2021 silam. Ini sebagai contohnya saja. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut alasan Indonesia tidak didaftar negara tak bersahabat di mata Rusia. Karena ya, yang pertama alasannya Asia Tenggara ini tidak mau ikut campur dalam urusan di Eropa. Sebagian itu karena kedua juga ada alutsista yang mempengaruhi itu, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-jerot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya guys, jangan lupa kamu subscribe channel Amanda Channel. Dan description dari kami lainnya. Di box di bawah sini akan saya letakkan link video asli. Oke guys. Nah guys, jadi itulah sebab mengapa Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar senarai tidak bersahabat dengan Rusia. Jadi baru-baru ini ada satu voting yang diadakan untuk mengundi tindakan Rusia yang mengenakan inflasi kepada Ukraina. Jadi ada beberapa negara yang memilih untuk mengkritik tindakan Rusia itu, tetapi Indonesia memilih untuk bukan diam, tetapi neutral dan tidak memihak mana-mana disebabkan Rusia bukanlah berada di dalam kawasan Asia Tenggara, dan saya rasa bukan sebuah hal yang sepatutnya dicampur tangan oleh Indonesia, dan itu adalah satu tindakan yang begitu bijak bagi pemimpin Indonesia memilih untuk neutral dan tidak mengundi di dalam voting tersebut. Jadi saya rasa setakat sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Moga kalian semua terhibur, dan jangan lupa sekali lagi saya mohon kepada Anda yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini, dan kepada Anda yang sudah sudi untuk menonton sampai di sini, terima kasih saya ucapkan, dan terima kasih juga kepada sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Salam damai, salam santun, salam silaturahmi. Saya BDT. Assalamualaikum.